Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan kedua gambar berikut. Pernahkah kalian melihat kedua gambar ini? Yang pertama, gambar teh hangat, dan yang kedua, es jeruk. Tentu kalian pernah meminum kedua minuman ini. Untuk membuat teh hangat, kita memerlukan daun atau serbuk teh, kemudian air hangat dan sendok untuk mengaduk serta gelas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kita memerlukan sari jeruk, es batu, dan air. Dalam pembuatannya, meskipun sama-sama menggunakan air, tentu ada perbedaannya. Untuk membuat teh hangat, kita memerlukan air hangat, sedangkan untuk membuat es jeruk, kita memerlukan air yang dingin. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Apakah telapak tangan jawaban yang tepat untuk mengukur suhu suatu benda? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Ayo membaca perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya akan meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya pun akan menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda dapat menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Ayo berdiskusi. Setelah kita membaca teks di atas, sekarang marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Kita lihat kembali, bacaan yang sudah kita baca ini memiliki judul Perbedaan Suhu dan Panas. Dengan demikian, judul dari bacaan di atas adalah Perbedaan Suhu dan Panas. Nomor 2, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Yang pertama, kita menentukan kata kunci pada paragraf 1, kemudian menentukan kata kunci pada paragraf 2. Selanjutnya kita menentukan kata kunci pada paragraf 3. Mari kita lihat apa saja kata kunci di masing-masing paragraf. Misalnya untuk paragraf 1, adapun kata kuncinya yang pertama yaitu indera peraba, kemudian derajat panas dan dingin suatu benda, selanjutnya cuaca, hawa dingin. Nah, semua ini adalah kata kunci di paragraf 1. Selanjutnya untuk paragraf 2, kata kuncinya yaitu derajat panas, kemudian besaran, dan suhu atau temperatur. Di paragraf 3, kata kuncinya meliputi panas atau kalor dan suhu, kemudian energi panas, suhu,
termometer, dan kalorimeter. Dengan demikian, jawaban untuk paragraf 2 yaitu kata kunci pada paragraf 1 antara lain indera peraba, derajat panas dan dingin, serta cuaca. Kemudian kata kunci untuk paragraf 2 yaitu derajat panas, suhu, besaran, dan temperatur. Sedangkan kata kunci untuk paragraf 3 antara lain panas, energi, termometer, dan kalorimeter. Selanjutnya nomor 3, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Pertanyaan yang bisa kita buat misalnya, mengapa air raksa pada termometer dapat naik atau turun? Nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Untuk jawaban nomor 4, silakan kamu buat sesuai dengan apa yang ingin kamu ketahui. Nah, di sini misalnya dicontohkan pertanyaan yang ingin kita dalami yaitu nomor 1, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu? Nomor 2, bagaimana cara kerja termometer dalam mengukur suhu? Selanjutnya nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Dari teks yang sudah kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulannya yaitu bahwa panas atau kalor dan suhu adalah 2 hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Ketika termometer menerima energi panas, maka air raksa di dalam termometer akan memuai. Termometer dapat mengukur tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Dengan demikian, apa perbedaan panas dengan suhu? Silakan tulis jawabanmu pada kolom komentar. Ayo berdiskusi. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan suhu dan temperatur? Suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nomor 3, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Panas dari api unggun menyebabkan suhu tubuh menjadi naik. Dari peristiwa ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbedaan suhu dan panas, di mana panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, energi panas yang diterima itu berasal dari energi api unggun. Kemudian suhu, yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu yang dimaksud di sini adalah suhu pada tubuh kita akan menjadi naik karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Apa perbedaan panas dengan suhu? Kita akan mendiskusikannya dalam tabel berikut. Panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Kemudian panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sementara suhu dapat diukur dengan menggunakan alat termometer. Satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu di Indonesia digunakan yaitu derajat Celcius. Sementara secara internasional, satuan suhu yang digunakan adalah Kelvin. Panas
dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sementara suhu tidak bisa berpindah, tetapi bisa naik atau bisa turun. Ayo berdiskusi. Perhatikanlah gamelan berikut. Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Gamelan terbuat dari logam. Dalam pembuatannya harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang dan berurutan. Misalnya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Ada dua jenis tangga nada. Yang pertama tangga nada diatonis, dan yang kedua tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan pada nada pertama. Nama nadanya yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Tangga nada jenis pelok menggunakan nada yaitu do, mi, fa, sol, dan si. Sedangkan tangga nada slendro menggunakan nada yaitu do, re, mi, sol, dan la. Ayo bernyanyi. Marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Cublak-Cublak Sueng dan Gundul-Gundul Pacul. Lagu Cublak-Cublak Sueng merupakan lagu daerah yang berasal dari Jawa Timur, sedangkan lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Lagu Cublak-Cublak Sueng dan Gundul-Gundul Pacul merupakan lagu yang menggunakan 5 nada pokok. Dengan demikian,
Lagu ini merupakan lagu yang memiliki tangga nada pentatonis. Untuk lagu daerah Cublak-Cublak Suang menggunakan tangga nada pentatonis salendro, sedangkan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul menggunakan tangga nada pentatonis pelok. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum, apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai perbedaan panas atau kalor dan suhu. Kemudian kita telah belajar mengenai tangga nada. Sekarang cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan apa saja perbedaan panas dengan suhu. Yang kedua, tuliskan nama alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang ketiga, sebutkan jumlah dan nama tangga nada diatonis dan pentatonis. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.